Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas hari ini. Program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Zenita Putri. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menjadikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, Newspoint. Program Tetangga Bumi UB meluncurkan aplikasi Tetangga Bumi yang dapat melakukan tracking terhadap pohon yang telah ditanam. Peluncuran tersebut ditandai dengan penanaman pohon bertempat di Desa Klino, Kecamatan Sekar, Bojonegoro. Koordinator Tetangga Bumi, Tibiniai, menyatakan bahwa penanaman pohon tersebut dilakukan di berbagai wilayah yang menjadi lokasi MMD, mulai dari Bojonegoro, Pasuruan hingga Banyuwangi. Ribuan pohon telah tersebar ke wilayah tersebut untuk ditanam bersama oleh mahasiswa MMD dengan masyarakat setempat. Program Tetangga UB yang saat ini memiliki aplikasi yang dikembangkan oleh Fakultas Ilmu Komputer UB untuk dapat men-tracking perkembangan pohon yang sudah ditanam. Melalui program MMD UB, Tetangga Bumi menanam ribuan pohon yang terdiri dari durian, jambu, mangga, kepel, dan lainnya di berbagai wilayah yang menjadi lokasi MMD UB. Puncak penanaman pohon dipusatkan di Desa Klino, Kecamatan Sekar, Bojonegoro, yang dihadiri langsung oleh Rektor UB, Profesor Widodo, beserta Camat Sekar, Kades Klino, dan juga perwakilan dari Dinas Kehutanan dan Perhutani. Khusus untuk Desa Klino, Tetangga Bumi memperbanyak tanaman durian sebagai upaya mendukung ekowisata durian Desa Klino yang sedang berkembang. Jadi Bapak Ibu semuanya, kami laporkan bahwa hari ini yaitu launching aplikasi Tetangga Bumi dan simbolisasi penanaman pohon dan tanaman ya dalam KKN KKN MMD UB tahun 2003. Jadi Tetangga Bumi Universitas Brawijaya ikut bersama-sama menitipkan tanaman kepada adik-adik mahasiswa. Kami juga dapat sponsor dari Petrokimia Gresik, kemudian juga dari Dinas Kehutanan Jawa Timur yang menginstruksikan kepada CDK-CDK-nya mulai dari Bojonegoro kemudian sampai Banyuwangi, dan kami sudah koordinasikan sebagian karena juga ketersediaan tanaman kemudian kesiapan daripada anak-anak mahasiswa kami. Jadi kami berterima kasih untuk Petrokimia Gresik dan cabang Dinas Kehutanan. Kemudian juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pemangku wilayah yang ada di Bojonegoro ini. Kemudian juga terima kasih kepada Universitas Brawijaya. Semoga dengan kolaborasi ini bisa menghijaukan daripada bumi Jawa Timur. Amin. Pemerintah Kecamatan Sekar mendukung dan mengapresiasi langkah Tetangga Bumi yang ikut menghijaukan dengan menanam pohon produktif di Desa Klino, Kecamatan Sekar. Alik Caksana Purnayoga, Camat Sekar, mengaku senang dengan program Tetangga Bumi UB di wilayahnya. Desa Klino merupakan desa yang sedang merintis wisata agro dengan produk unggulan durian. Saat ini, pihak kecamatan dan desa sudah menanam ratusan pohon durian di wilayah khas tanah desa yang diharapkan akan menjadi sentra dari agro wisata di masa yang akan datang. Desa Klino yang menjadi lokasi penanaman pohon dari program Tetangga UB merupakan desa yang istimewa. Desa yang berada di lokasi tertinggi di Bojonegoro ini sedang giat mengembangkan agrowisata desa. Berbagai tanaman buah sedang dikembangkan di sini, mulai durian hingga jeruk. Pihak Kecamatan Sekar yang membawahi Desa Klino sangat mendukung program Tetangga Bumi UB yang memberikan bibit pohon durian berbagai varian agar dapat berkembang di Desa Klino. Berbagai varian durian, mulai dari musangking, bawor, dan lainnya akan memperkaya keragaman tanaman durian di Desa Klino. Camat Klino Alit Caksana Purnayoga berharap kerjasama dengan UB dapat terus berlanjut sehingga program ekowisata berbasis hasil pertanian yang sedang disusun oleh Desa Klino dapat berjalan dan terwujud dengan baik. Ya, sangat bagus dan
Khususnya untuk pemerintah Desa Klino, kita sudah mengawali Mas, sejak tahun 2022 kami menanam lebih dari 250 batang pohon tanaman buah, ada durian, jambu, kemudian apokat, manggis, klengkeng, dan lain sebagainya ditanam di tanah kas desa. Nanti bisa dilihat dan barangkali nanti usia 3 tahun, 4 tahun sudah mulai berbuah duriannya. Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, menugaskan LPPM UB untuk membantu menyusun roadmap Desa Wisata Desa Klino, Bojonegoro. Rektor menyampaikan hal tersebut pada kegiatan penanaman pohon tetengger bumi di desa tersebut. Desa Klino memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata dalam bidang ekowisata dan agrowisata. Namun, desa tersebut masih kesulitan untuk menyusun roadmap desa wisata. Pengembangan desa wisata Desa Klino saat ini masih terkendala dalam penyusunan roadmap bagi desa tersebut. Kendala kemampuan SDM desa menjadi salah satu penyebab roadmap desa wisata belum berjalan. Padahal, Desa Klino memiliki kontur desa yang cantik dan berbagai potensi wisata alam, mulai dari sumber mata air, area hiking, gua, hingga wisata petik buah jeruk maupun durian. Untuk membantu hal tersebut, Rektor UB Profesor Widodo menugaskan secara langsung kepada LPPM UB untuk membantu penyusunan roadmap wisata desa. Menurut Rektor UB, kampusnya memiliki kapasitas dalam bidang pemikiran untuk membantu menyusun roadmap wisata agar bisa bersinergi dengan Desa Klino. Rektor berharap Desa Klino dapat mengembangkan berbagai potensi yang mereka miliki agar dapat memiliki desa wisata yang menarik bagi Kabupaten Bojonegoro. Ya, tentunya kita di perguruan tinggi kan lebih ke arah supporting di bidang pemikiran, ya. Nah, pemikiran apa diantaranya adalah mungkin kajian-kajian bagaimana untuk mengembangkan Klino menjadi desa wisata. Karena saya melihat potensi alamnya bagus, masyarakatnya juga memiliki culture yang bagus, kemudian potensi-potensi lain, ya misalnya produksi dari pertanian juga luar biasa menjanjikan untuk dieksplorasi dalam bentuk wisata. Kita berharap nanti ya mudah-mudahan ada roadmap khusus, ada pembinaan khusus Klino menjadi salah satu desa mitra kita, mitra universitas yang kita unggulkan lah. Karena aksesnya juga saya kira bagus, ya, dan dari potensinya menarik juga, dan sifat-sifat yang sifatnya unik ini akan menjadi daya tarik untuk kajian-kajian saintifik dan juga untuk publikasi untuk proses internasionalisasi dari universitas dan juga masyarakat Indonesia. Camat Sekar Alit Saksama Purnayoga memberikan tantangan khusus bagi mahasiswa MMD yang berada di Desa Klino. Dengan potensi wisata desa yang ada saat ini, Desa Klino masih kesulitan menyusun roadmap bagi terwujudnya desa wisata tersebut. Untuk itu, Camat Klino meminta kepada mahasiswa agar dapat memberikan masukan dan sumbang pemikiran dalam bentuk dokumen yang dapat menjadi panduan bagi Desa Klino dalam menyusun langkah desa wisata Desa Klino diharapkan menjadi desa wisata yang menonjol di Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Potensi wisata Desa Klino saat ini masih belum dapat dimaksimalkan karena belum memiliki roadmap yang memadai. Kehadiran mahasiswa MMD yang berada di Desa Klino dimanfaatkan oleh pihak kecamatan dengan memberikan tantangan kepada mahasiswa agar dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam bentuk dokumen bagi langkah Desa Klino mewujudkan mimpi menjadi desa wisata.
Konsep tersebut penting agar Desa Klino dapat memulai langkah dalam mewujudkan secara perlahan konsep desa wisata mereka. Dengan letak paling tinggi di Kabupaten Bojonegoro, Desa Klino memiliki pemandangan alam yang menarik dengan berbagai potensi wisata lainnya seperti wisata petik buah jeruk, buah durian, wisata pendakian, dan lainnya. Diharapkan mahasiswa MMDUB dapat menyusun beberapa pemikiran yang dapat membantu pihak desa dalam mewujudkan konsep desa wisata tersebut. Jadi kami menerima mahasiswa ini 2 kali. Yang pertama kali itu di Pendopo oleh Ibu Bupati, kami juga ikut hadir. Kemudian di kantor Kecamatan Sekar waktu itu kami juga sudah memberikan beragam wawasan. Kami sampaikan potensi-potensi yang ada, kemudian kami challenge juga untuk mahasiswa ini apakah bisa memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat, dan dari masing-masing desa yang ada KKN-nya dari Klino, Sekar, dan Deling, 3 desa ini memang memiliki tantangan yang berbeda-beda. Namun untuk yang di Desa Klino kemarin saya berikan tantangan mahasiswa untuk bisa memberikan kontribusi berupa sumbang pemikiran, kalau bisa dituangkan di dalam dokumen perencanaan, karena Desa Klino ini adalah salah satu desa yang punya potensi wisata yang besar, perlu dikembangkan, direncanakan yang lebih terstruktur, lebih terencana dengan baik, sehingga mudah-mudahan Desa Klino ini benar-benar berkembang sebagai desa wisata, khususnya yang ada di perbatasan Bojonegoro Madiun. Nah, ini salah satu tempat wisata juga di Kabupaten Bojonegoro adalah Desa Klino ini. Mahasiswa MMDUB yang sedang bertugas di Desa Klino melakukan berbagai kegiatan bersama warga setempat. David, koordinator desa MMDUB, mengatakan bahwa mereka saat ini terlibat dalam kegiatan Tetanggar Bumi dan juga membantu pemasaran beberapa komoditi andalan Desa Klino. Komoditi tersebut adalah bawang merah yang banyak berada di Dusun Gayam. Para mahasiswa UB ini membantu warga dengan membuat desain packing hingga promosi melalui media sosial, agar bawang merah Desa Klino dapat lebih cepat terserap pasar. Kelompok 889 MMDUB yang berada di Desa Klino, Kecamatan Sekar, Bojonegoro, terlibat aktif dalam berbagai kegiatan desa setempat. Berdasarkan program yang mereka rancang, saat ini mahasiswa terlibat dalam pengembangan potensi wisata desa dan hasil pertanian desa. Dalam bidang pertanian, Desa Klino merupakan salah satu desa penghasil bawang merah yang cukup berkualitas. Komoditas bawang merah merupakan barang yang mudah terserap oleh pasar karena merupakan kebutuhan sehari-hari. Para mahasiswa ingin agar komoditas bawang merah Desa Klino dapat lebih berkualitas dalam hal pemasaran dengan harga yang lebih baik. Untuk itu, para mahasiswa membantu dalam hal pemasaran bawang merah, mulai dari pengemasan, promosi melalui media sosial, dan beberapa langkah taktis lainnya. Oke. Kegiatan kita di Desa Klino ini ada beberapa tema. Pertama terkait Tetanggar Bumi, kita ada 5 kegiatan mulai dari penanaman, pemberdayaan hingga evaluasi. Terus kemudian ada juga kegiatan penguatan dan pengembangan wisata di Desa Klino. Kita melakukan mapping, terus kemudian landscape atau penyediaan sarana dan prasarana, serta kita juga ada penguatan pemasaran bawang merah di Desa Klino. Nah, kemudian selain itu kita juga masuk ke pendidikan, yaitu ada SDN 1 Klino. Terima kasih. Yang masalah bawang merah, seberapa besar potensinya di sini dan apa yang kalian lakukan untuk membantu pemasaran bawang merah? Oh ya, baik. Di Desa Klino ini sumber mata airnya cukup besar. Jadi di Desa Klino ada 6 dusun dan yang paling banyak memproduksi bawang merah itu ada di Dusun Gayam. Kemarin kita sempat ikut berpartisipasi dalam panen bersama di Dusun Gayam, dan juga luas wilayahnya hampir 62 hektar, Bapak. Nah, kemudian yang kita bantu dalam pemasarannya adalah mulai dalam pembuatan kemasan, kemudian pencerdasan tentang bagaimana pemasaran menggunakan media online, dan juga nanti kita akan membantu dan mendampingi dalam memasarkan bawang merah.
Reog Brawijaya berhasil memboyong Piala Presiden pada Festival Nasional Reog Ponorogo 2023 yang berlangsung pada tanggal 14 sampai 18 Juli 2023. Kepastian Reog Universitas Brawijaya ini terjadi pada saat juri mengumumkan 10 penampil terbaik pada malam 1 Soro tadi malam. Reog Brawijaya berhasil menjadi yang terbaik dan juga meraih penata musik dan tari terbaik pada festival tahunan tersebut. Reog Brawijaya tampil menjadi yang terbaik pada Festival Nasional Reog Ponorogo 2023 yang berlangsung di alun-alun Ponorogo. Pengumuman dilakukan pada malam penutupan yang bertepatan dengan malam 1 Suro, Selasa, 18 Juli 2023. Reog Brawijaya berhak memboyong Piala Presiden pada festival bergengsi tersebut. Selain meraih juara pertama, Reog Brawijaya juga meraih penghargaan sebagai penata tari dan musik terbaik pada festival tersebut. Pada tahun ini, Reog Brawijaya menampilkan tema Hasta Brata sebagai konsep pada festival Reog tahun ini. Karya ini sudah dilatih sejak bulan Februari dengan intensif, sehingga pada Festival Reog Nasional, kontingen UB dapat menampilkan karya terbaik untuk melestarikan Reog Ponorogo. Ranking 4, nomor penampilan 11, Taruno Suryo SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Ranking 3, nomor penampilan 27, nama grup Suryo Manggolo Mudo SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten Wonogiri. Ranking 2, nomor penampilan 20, nama grup Surakarta Hadiningrat dari Surakarta. Ranking 1, nomor penampilan 17, Reog Brawijaya dari Universitas Brawijaya. Festival Nasional Reog Ponorogo ke-28 tahun 2023 diserahkan kepada Reog Brawijaya, Universitas Brawijaya, Malang. Reog Brawijaya. Kuning Suryo Brondro Kartika Samirono Dahono Bantolo Samudro Imantolo Broto Kasariro. Sekali lagi boleh minta semangatnya untuk meraih trofi Piala Bergilir Presiden Republik Indonesia Festival Nasional Reog Ponorogo ke-29 tahun 2023 dimenangkan oleh Reog Brawijaya, Universitas Brawijaya, Malang. Menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah yang jatuh pada hari Rabu 19 Juli kemarin, Universitas Brawijaya bersama dengan Panitia Zikir Jama'i menggelar Zikir Jama'i Nasional bertempat di Universitas Brawijaya. Tidak kurang dari 7.000 jamaah hadir dalam zikir menyambut Tahun Baru Islam tersebut. Ketua Panitia Profesor Mahfud mengatakan zikir jama'i ini merupakan kegiatan nasional yang bertujuan mensyukuri Tahun Baru Hijriah dengan bermuhasabah dan mendekatkan diri kepada Allah. Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah yang bertepatan dengan hari Rabu 19 Juli 2023 diperingati oleh Universitas Brawijaya bersama Jamaah Zikir Persada dengan menggelar Zikir Jama'i Nasional bertempat di Masjid Raden Patah UB. Sekitar 7.000 jamaah dari Malang Raya hadir untuk mengikuti zikir nasional tersebut. Kegiatan ini merupakan wujud syukur dalam menyambut Tahun Baru Islam dan sebagai bagian dari upaya mendekatkan diri kepada Allah.
Zikir jama'i ini direncanakan akan dihadirkan setiap tahunnya sehingga diharapkan dapat memberikan ketenangan kepada umat Islam dan memberikan berkah kepada Universitas Brawijaya. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor, Ketua Takmir, dan seluruh sivitas akademika atas dukungan yang sangat luar biasa. Dukungannya tidak hanya material, moral, tetapi langsung pada saat pelaksanaan beliau semuanya hadir dalam kesempatan acara zikir jama'i, mulai dari awal sampai dengan akhir. Persiapan-persiapan yang kita lakukan, saya kira kita alhamdulillah sejak kira-kira 3 bulan yang lalu kami bahas secara detail, ya, mulai dari global sampai dengan detail, dan kemudian 100 hari yang kita tetapkan. Alhamdulillah Allah SWT karuniakan keberkahan dan kemudahan kita untuk mengorganisir acara yang cukup besar ini. Sejak awal kita prediksi perkiraan antara 5.000 sampai 6.000 jamaah yang akan hadir, namun demikian ini tadi mendapatkan laporan dari anggota takmir Masjid Raden Patah yang hadir kira-kira sekitar 7.000 jamaah. Bapak dan Ibu sekalian yang sangat kami hormati, kami sekali lagi sesuai dengan niatan yang sudah terus tegakkan dari Yayasan Persada dalam rangka menghadirkan jamaah zikir jama'i nasional setiap 1 Muharram adalah agar supaya sebagai bagian dari langkah strategis dakwah dan kemudian menjadi bagian untuk terus melakukan kajian dan agar supaya umat ini mendapatkan pencerahan dan kemudian mendapatkan satu hikmah dan kemudian lurus kembali. Masjid Raden Patah UB menyambut gembira pelaksanaan zikir jama'i dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Ketua Takmir Masjid Raden Patah UBU Profesor Unti Ludikdo mengatakan bahwa zikir jama'i yang berlangsung di masjid kampus merupakan upaya penguatan moral umat dan juga memperkuat silaturahmi umat dengan perguruan tinggi. Unti mengaku Masjid Raden Patah sangat terbuka dengan berbagai kegiatan semacam zikir jama'i agar kegiatan Masjid Raden Patah semakin semarak dan memberikan manfaat positif bagi UB. Masjid Raden Patah UB menyambut positif kegiatan zikir jama'i yang berlangsung di Masjid Kampus UB. Kegiatan zikir dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam tersebut merupakan kegiatan yang memberikan dampak positif bagi kampus UB. Selain itu, kegiatan zikir juga memberikan pencerahan bagi umat dalam menghadapi dinamika kehidupan sehari-hari. Zikir dapat menjadi benteng bagi umat dan mendekatkan umat Islam kepada Allah. Masjid Raden Patah selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka menyemarakan kegiatan Masjid Kampus UB. Tentu pertama kami sampaikan rasa syukur yang mendalam atas anugerah Allah SWT. Kegiatan berjalan dengan sangat baik dan terima kasih kepada Pak Maktu dan kawan-kawan di internal Brawijaya dan juga pihak Pondok Pesantren Al-Haromain dan Yayasan Persada yang mengorganisir kedatangan jamaah dengan baik, tertib, dan insya Allah juga akan meninggalkan berkah untuk Universitas Brawijaya. Ini selaras dengan komitmen kita untuk mengembangkan keberimbangan di dalam proses penyelenggaraan pendidikan kita antara hal yang bersifat kecerdasan rasional, kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual dan emosional kita. Banyak hal insya Allah kalau kita bisa meresapi apa yang disampaikan oleh Abina tadi gitu ya, dan juga pesan-pesan yang penting bagi kita untuk perhatikan dalam kehidupan kekinian gitu ya, yang tampak sekali ada banyak bias nilai. Nah tadi Abu Yahya itu menyampaikan pesan yang luar biasa untuk kita semua. Kita perlu meresapi dan mendalami itu.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Zenita Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.